وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatal iman rahimakumullah. Melanjutkan bacaan kita dari surat Al-Baqarah, di mana kita terhenti pada ayat 173 dan kita akan membaca ayat 174. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ulaika alladhina ishtaru ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'ala an-nar. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu la fi shiqaqin ba'id. Allah menyebutkan dalam ayat ini, innal ladzina yaktumuna ma anzalallah. Sesungguhnya orang-orang yang yaktumun, yang menyembunyikan, ma anzalallah, apa yang sudah Allah turunkan, minal kitab, berupa al-kitab, menyembunyikan apa yang sudah Allah turunkan berupa al-kitab, yaitu Taurat. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila, kemudian mereka menjual apa yang mereka simpan itu atau apa yang mereka sembunyikan itu dijual dengan harga yang murah. Thamanan qalila. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar. Sejatinya mereka itu tidaklah makan di dalam perut mereka kecuali adalah api yang mereka makan. Wala yukallimuhumullah, Allah tidak akan mengajak mereka berbicara di hari kiamat. Wala yuzakkihim, Allah juga tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Mereka itulah orang-orang yang menukar, yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ditukar azab, ya, menukar atau menjual azab dengan ampunan. Fama asbarahum 'ala nar. Alangkah beraninya mereka terhadap neraka, menentang api neraka. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Yang demikian itu karena Allah sesungguhnya telah menurunkan Alkitab ini dengan kebenaran. Wa innal ladzina ikhtalafu
fil kitabi la fi syiqaqin ba'id. Dan sungguhnya orang-orang yang berselisih di dalam Alkitab sungguh benar-benar berada dalam apa namanya? Perpecahan yang jauh ya. La fi syiqaqin ba'id. Ikhwas sekalian, ayat ini mirip dengan ayat sebelumnya ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Di sini Allah mengatakan innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang sudah Allah turunkan dari Alkitab. Ayat ini turun kepada para pemuka Yahudi, ya, pentolan-pentolan Yahudi, di mana para pemuka orang-orang Yahudi di masa itu katamu, mereka menyembunyikan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kitab mereka. Jadi bahwa akan ada Nabi setelah Isa itu mereka percaya. Akan turun Nabi setelah Nabi Isa itu mereka percaya. Dan sifat Nabi itu ada dalam kitab mereka. Sehingga mereka berharap bahwa Nabi yang akan diutus di terakhir itu adalah juga dari golongan mereka. Itu yang diharapkan. Namun begitu Nabi ini benar-benar Allah kirim, Allah utus, yang ternyata tidak lahir dari keturunan Bani Israel, tapi keturunan Ismail, ya, karena Bani Israel dari keturunan siapa? Yakub, ya, bukan dari Ismail. Ternyata ini dari Ismail, dari bangsa Arab. Maka begitu terjadi bahwa Nabi yang turun itu adalah bukan dari bangsa mereka, bukan dari golongan mereka, bukan dari Bani Israel yang mereka tunggu-tunggu, maka sifat-sifat yang ada dalam Alkitab itu kemudian dirubah. Ya. Sebab kalau kemudian umat tahu bahwa ini Muhammad yang diutus itu benar Nabi sesuai dengan apa yang di dalam Alkitab, ya, mereka takut jabatan mereka sebagai para pemimpin itu akan hilang. Ya. Padahal mereka sudah mendapatkan keuntungan dunia ketika menjadi ruasa, menjadi para pemimpin Bani Israel. Ya, dapat sogokan, dapat duit, ya, dapat dunia lah. Ada dunia yang mereka khawatir dunianya hilang kalau kemudian umat ini berpindah kepada Muhammad alaihi salatu wasalam, maka para pemimpin Bani Israel ini kehilangan apa? Hari ini itu. Kehilangan pendukung, ya. Kehilangan apa istilahnya? Maniaknya nggak ada. Bagian dunianya ikut hilang. Maka dihapuslah, dirubahlah sifat-sifat yang ada pada kitab mereka, sehingga begitu dibaca, oh benar Muhammad bukan Nabi, nggak ada dalam kitab kita, sifatnya beda. Yang dalam kitab kita begini sifatnya, padahal itu sudah dirubah, sudah ditabdil, diganti. Ya, itulah yang disebut dengan wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Mereka menyembunyikan ilmu yang sudah pasti datang dari Allah, tahu bahwa ini adalah sifatnya Nabi Muhammad itu begini, begini, begini. Kemudian dirubah. Kenapa? Yashtaruna bihi thamanan qalila. Untuk mereka tukar itu dengan thamanan qalila, dengan harta yang sedikit, dengan dunia yang jika dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, yaqulu ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang sudah Allah turunkan dari Alkitab yaitu Taurat, yakni al-Yahuda. Ya.
Jadi yang dimaksud dengan mereka yang menyembunyikan itulah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Alladzina katamu sifata Muhammadin fi kutubihim allati biaidihim. Di mana mereka menyembunyikan sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab-kitab mereka, yang ada di tangan mereka, mimma tashhad lahu birrisalati wa nubuwah. Ya, yang sifat-sifat itu mempersaksikan bahwa Muhammad yang lahir ini adalah nabi, Muhammad yang lahir ini adalah seorang rasul. Tapi itu disembunyikan. Fakatamu dzalika li alla tadhhaba riyasatuhum. Ya. Itu disembunyikan oleh mereka. Ya, kenapa disembunyikan? Agar kepemimpinan mereka tidak hilang. Kekuasaan mereka tidak hilang. Ya, wa ma kanu ya'khudunahu minal arab minal hadaya. Serta apa yang biasa mereka ambil dari bangsa Arab berupa hadiah-hadiah, ya, namanya orang pemimpin suka dapat apa? Ya kiriman, bingkisan, ya. Supaya itu juga tidak hilang, tetap saja orang Arab memberikan kepada mereka bingkisan, hadiah dan seterusnya. Ya. Wa tuhaf ala ta'dhimihim iyahum, ya, sebagai bentuk penghormatan pada namanya pemimpin dihormati, ya. Fa khashaw la'anahumullah in azharu dzalika an yattabi'ahu nas wa yatrukuhum. Mereka khawatir takut, ya, kalau sifat-sifat yang ada dalam Alkitab itu disampaikan kepada umat bahwa sifatnya Nabi yang terakhir itu begini, dan persis sifat itu ada pada Nabi Muhammad, mereka takut, ya, orang-orang benar ngikuti Nabi Muhammad lalu mereka ditinggalkan. Fakatamu dzalika ibqa'an ala ma kana yahsulu lahum min dzalik. Maka disembunyikanlah ilmu tentang sifat Nabi Muhammad ini agar, ya, mereka tetap langgeng dengan apa yang biasa mereka terima dari dunia, wa huwa nazrun yasirun. Sementara itu hanya bagian dunia yang sangat sedikit. Faba'u anfusahum, mereka jual diri mereka. Wa'tadu 'anil huda wattiba'il haq wa tasdiqir rasul bidzalika an-nazrir yasir. Mereka ganti hidayah yang mahal. Ya. Mereka ganti petunjuk yang mahal itu dengan sekedar mendapatkan bagian dari dunia. Ini adalah kitmanul ilm yang diharamkan. Ya, jadi jangan sampai ada orang kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu karena takut kalau ilmu itu disampaikan orang akan lari. Ya. Orang akan menjauh darinya. Haram hukumnya. Ya. Jadi kalau ada orang punya ilmu kemudian ditanya ilmu itu dan tidak ada sebab untuk dia menyembunyikan ilmu itu, ya, tidak ada alasan untuk dia menyembunyikan ilmu itu lalu tidak disampaikan. Kenapa? Takut kalau disampaikan, ya, bisnisnya hilang, jabatannya hilang, pengikutnya berkurang, ya, maka haram hukumnya. Ya. Man su'ila an ilmin fakatamahu, ya, lujima bilijamin minan nar. Uljima bilijamin minan nar. Siapa yang ditanya tentang satu ilmu, yang dia tahu ilmu itu, kemudian disembunyikan, tidak disampaikan ilmunya, padahal tidak ada pendorong, tidak ada alasan untuk dia menyembunyikan, diancam dengan apa? Lujima bilijamin minan nar. Ya, nanti akan diikat, ya, dengan tali-tali dari api neraka di yaumul qiyamah. Dikekang dengan tali-tali dari neraka di yaumul qiyamah, ya. Dalam ayat ini, ya, ketika Allah mengatakan innal ladzina yaktumuna ma anzalallah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan.
Maka yang dimaksud dengan kitman di dalam ayat inilah yang kaitannya dengan agama. Kaitannya dengan ilmu agama, ilmu Alkitab, kaitannya dengan Al-Quran. Orang faham ayat Al-Quran, orang faham hadis. Kemudian ditanya yang kaitannya dengan Al-Quran dan hadis. Lalu dia tidak menjawab, dia sembunyikan. Kenapa? Takut kalau saya sampaikan, bahaya ini kalau saya sampaikan nanti orang-orang, ini jamaah saya berkurang, upeti saya berkurang, itu haram. Adapun ditanya tentang dunia, ditanya tentang apa? Dunia, ilmu dunia, antum ditantang ilmu dunia, lalu antum sembunyikan, boleh tidak? Antum punya ilmu dunia, ditanya, antum penjual bakso laris, ya, antum jualan bakso laris, lalu ada orang nanya, Pak resepnya apa? Antum sembunyikan, antum nggak mau menjawab, boleh nggak? Kenapa boleh? Atau boleh atau nggak boleh? Boleh. Kenapa boleh? Kan antum punya ilmunya. Antum punya ilmunya, tapi antum nggak sampaikan. Nggak rahasia. Boleh. Ya. Jadi kalau urusan dunia nggak ada masalah. Itu urusan dunia. Jadi kalau antum punya resep bakso laris, antum punya hak untuk tidak menyampaikan kepada orang lain. Ya. Walaupun orang akan mengatakan bakhil amat sih, ya bukan masalah bakhil. Ya, ini resep pamungkas, gak ada yang punya. Nanti kalau Anda tahu, bisnis saya berkurang. Ya, pelanggan saya lari kepada Anda. Boleh kalau urusan dunia mah. Dalilnya apa? Dalilnya karena Allah mengatakan ma'anzalallah. Yang dilarang itu menyembunyikan ilmu agama yang Allah turunkan. Satu. Jadi yang nggak boleh adalah apa? Menyembunyikan ilmu agama yang sudah kita fahami. Yang kedua yang haram itulah kalau yang disembunyikan itu karena kita berharap dunia. Menyembunyikan ilmu agama karena kita mengharapkan dunia. Dengan kita menyembunyikan itu supaya dunia kita nggak hilang. Jabatan kita tidak jatuh. Kekuasaan kita tidak hilang. Maka disembunyikan ilmunya. Itu yang nggak boleh. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Dia punya maksud kenapa Alkitab itu tidak disampaikan oleh orang Yahudi? Kenapa? Karena yashtaruna bihi thamanan qalila. Takut upeti yang kemarin biasa disampaikan, begitu tahu oh ini Muhammad benar nabi, lalu orang-orang pindah. Akhirnya upetinya berkurang. Ya. Maka di saat ilmu agama itu disembunyikan bukan karena dunia. Ya. Ilmu agama disembunyikan bukan karena kita takut dunia kita berkurang atau bukan karena kita ingin menjual dunia, menjual ilmu itu dengan dunia. Boleh kalau ada maslahatnya. Ya. Jadi boleh orang menyembunyikan sebagian ilmu agama untuk sebuah maslahat yang besar. Atau khawatir kalau disampaikan sekarang terjadi fitnah. Orang belum siap. Apa dalilnya? Bahwa menyembunyikan ilmu agama juga kadang boleh. Kalau itu untuk sebuah kemaslahatan atau karena kita takut kalau disampaikan terjadi fitnah. Apa dalilnya? Nah, sant. Ya, dalilnya hadis Mu'adz bin Jabal. Ketika dibonceng Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian diajari tentang haqqullah 'alal ibad dan haqqul ibad 'ala Allah. Mu'adz diajari apa itu hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah. Maka dijawab oleh Rasul. Mu'adz tidak bisa menjawab. Kata Rasul, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an.
Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Itu kan ilmu. Ya, bahkan ilmu yang paling tinggi, ilmu tauhid. Ya, diajari tentang hak Allah itu agar diibadahi, tidak dipersekutukan. Haknya hamba, kalau sudah mentauhidkan Allah ya tidak diadab. Ilmu, ya. Mu'adz dikhususkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan ilmu ini. Ya, karena hanya berdua, boncengan, diajari, sahabat yang lain gak ada yang dengar. Ya. Mu'adz ingin ilmu ini tidak disimpan sendiri. Tapi ingin dibagikan kepada yang lain. Kabar gembira ini. Orang kalau bertauhid, tauhidnya benar gak diadab. Izin kepada Rasulullah SAW, afala ubashiru bihin nas. Wahai Rasul, boleh gak saya kasih tahu kabar gembira ini kepada yang lain? Supaya jangan cuma saya saja yang tahu. Saya ingin sahabat yang lain juga tahu berita ini, kabar gembira ini. Ya, bahwa orang yang tidak syirik tidak diadab. Apa kata Rasul? La tubasyirum. Jangan kamu kasih kabar gembira ini kepada mereka. Fayattakilu. Ada kekhawatiran dari Rasul, fitnah. Saya takut sahabat-sahabat yang baru masuk Islam dan belum siap salah memahami hadis ini, akhirnya mereka hanya berpangku tangan. Gak ada semangat berlomba-lomba. Yang penting saya tidak syirik, saya gak diadab. Ya sudah, nongkrong di rumah. Yang penting gak syirik. Nah, Rasul gak mau. Ada kesalahpahaman, nanti jadi fitnah. Maka Rasul melarang Mu'adz untuk menyampaikan saat itu. La tubasyirhum fayattakidu. Jangan beritahukan kabar gembira ini kepada mereka. Khawatir mereka berleha-leha. Para ulama mengambil dari hadis ini, kata mereka di antara faedahnya jawaz kitmanul ilmi lil maslahati. Boleh menyembunyikan ilmu untuk satu maslahat yang besar. Maka begitu sahabat-sahabat sudah dirasa siap oleh Mu'adz, dan juga karena khawatir Mu'adz masuk dalam bagian kitmanul ilm, hadis itu sampai kepada kita hari ini. Disampaikan oleh Mu'adz di akhir-akhir hayatnya, disampaikan kepada para sahabatnya. Dan sampai kepada kita hari ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang yattaqilu. Kita dengar, akhirnya berpangku tangan saja. Yang penting enggak syirik. Ya, di rumah saja enggak apa-apa, enggak usah sholat. Ya. Ya. Jadi boleh ya kitmanul ilm kalau itu ada maslahatnya. Kalau khawatir disampaikan justru menjadi fitnah. Ya. Maka tidak setiap kebenaran itu yuqal. Tidak setiap kebenaran saat itu dengar, saat itu disampaikan. Ya. Tidak semua kebenaran yang antum dengar sekarang juga antum sampaikan kepada orang. Ya. Harus bijak. Ya. Karena tidak setiap orang faham, tidak setiap orang siap. Ya. Tidak setiap orang faham dan tidak setiap orang itu siap. Ya. Ada perkara-perkara dalam Islam yang mungkin sangat asing sekali di masyarakat. Asing. Untuk orang seperti antum mungkin siap-siap saja. Mendengar hadis kayak apapun bagi antum mungkin oke-oke saja. Ini hadis Rasul sahih, sami'na wa ta'na. Sahih, sami'na wa ta'na. Tapi bagi sebagian besar masyarakat enggak seperti itu. Ya antum tunda. Ya, apalagi itu bukan faraid. Bukan fardu. Ya. Kalau itu amalan juga bukan amalan yang fardu ain, yang kalau orang meninggalkan semuanya berdosa. Ya itu hanya sunnah yang orang dianjurkan. Tapi tenggelam sunnah itu, orang nggak banyak ngerti, lalu kita ngerti. Ya jangan disampaikan dulu. Ya. Bahwa boleh orang sholat dengan khuf. Pakai sepatu itu boleh orang sholat pakai sepatu, namanya khuf. Ya.
Antum dengar itu, baca hadisnya sahih, keterangan para ulama jelas. Pulang ke kampung, menyampaikan hadis tentang khuf, salat bil khuf, salat dengan sepatu. Apa yang terjadi? Hah? Diusir antum dari kampung. Ya. Kenapa? Fitnah. Yang antum sampaikan membuat fitnah. Antum simpan dululah ilmu itu. Bukan karena kita ingin kitmanul ilm. Ya, benar, kan Rasul mengatakan balighu ani walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Saya dapat ini sudah hadis ini dan saya yakin hadisnya benar. Iya, hadisnya benar. Tapi kalau antum sampaikan saat itu di masyarakat yang jangankan sholat dengan khuf, sholat jamaah saja belum pada hadir. Kan begitu. Ada yang lebih utama, yaitu sholat berjamaah. Itu saja masih bolong-bolong. Lah antum sudah berbicara tentang sholat pakai khuf, pakai sepatu. Bubar jamaahnya. Ya, maka harus bijak. Ya, ilmu itu disampaikan dengan bijak, dengan hikmah. Ya, di antara makna hikmah itu adalah ma'rifatu ahwali al-mukhatabin. Ya, kita harus paham yang kita ajak itu siapa. Ya, audien kita itu tingkatan pendidikannya seperti apa misalnya. Tingkatan pemahamannya seperti apa. Ya. Maka salafun salih sering mengatakan kalau tidak salah dinisbatkan pada Ali bin Abi Thalib, hadithun nasa bima ya'qilun. Ajak orang berbicara sesuai dengan kadar nalar mereka. Ya, sebab kalau tidak sesuai dengan kadar nalar mereka, kata Rasul, kata Ali bin Abi Thalib, atuhibbuna an yukadzdzab Allah wa Rasul. Kamu ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan. Ya. Ayatnya benar, hadisnya benar, tapi karena yang nerima orang yang kadar nalarnya rendah, belum siap, akhirnya yang disalahkan ayatnya, yang disalahkan hadisnya, kan bahaya. Padahal yang salah kita yang menyampaikan, belum saatnya menyampaikan. Lalu ayat yang sudah jelas itu akhir dikatakan ayatnya salah, hadisnya salah. Ya, ini penting sekalian untuk kita pahami ya bahwa tidak dikatakan kitmanul ilm kalau kita sembunyikan 1, 2, 3 ilmu. Kenapa? Karena kita melihat bahwa maslahatnya bukan sekarang untuk disampaikan. Justru kalau saya sampaikan sekarang itu menjadi fitnah, ya. Maka apa yang antum dapat, tidak setiap yang antum dapat langsung di-share ulang. Tidak setiap yang antum dengar langsung disampaikan ulang. Ya, khawatir kita juga masuk dalam hadis Rasulullah SAW, kafa bil mar'i ithman bi an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup seorang dikatakan mendapatkan dosa kalau dia menceritakan segala sesuatu yang ia dengar tanpa kemudian di cross check dulu, di filter dulu. Ya. Baik. Jadi yang diharamkan dalam kitmanul ilm adalah kitmanul ilm itu urusannya urusan akhirat, urusan agama. Ya, lalu kita sembunyikan. Padahal tidak ada alasan untuk kita menyembunyikan. Bukan karena alasan mencari maslahat yang besar, bukan karena alasan takut fitnah, enggak ada alasannya. Tapi alasannya karena yashtaruna bihi thamanan qalila. Alasannya hanya karena ingin menjual. Ya, kitmanul ilm dijual dengan thamanan qalila. Ya. Jadi semua dunia itu seberapapun yang didapat, seandainya orang dengan kitmanul ilm lalu dia tetap dalam jabatannya sebagai apa misalnya dan mendapatkan dunia yang banyak, Allah mengatakan itu thamanan qalila. Tetap saja itu adalah harta yang sedikit. Harta yang sedikit. Kenapa? Karena dia tukar hidayah yang mahal hanya untuk
dunia yang sebentar. Hidayah itu nggak bisa dinilai. Saking mahalnya, hidayah itu tidak bisa dinilai. Ya. Jadi selama sesuatu itu ada nilainya, itu murah. Ya. Walaupun kereta itu harganya, berapa kereta itu sekarang? 1, sekian, ya, 1000 sekian triliun, itu masih murah. Karena masih ada apa? Masih ada harganya. Bisa dibayar. Mau bayarnya 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun masih bisa dibayar. Hidayah itu gak ada nilainya. Gak ada angkanya. Makanya mahal. Ya Allah mengatakan orang-orang yang mati di atas kekufuran, alladzina matu wa hum kuffar, ya, fala yuqbala min ahadihim fil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mati dan matinya di atas kekufuran, ya, karena mati di atas kekufuran berarti ancamannya neraka. Begitu melihat ancamannya neraka, mereka ingin menukar, ingin menebus dirinya supaya dapat hidayah, dia tebus dirinya. Allah mengatakan, "Fala yuqbala min ahadihim illul ardi dhahaban wala iftada bih." Allah tidak akan menerima dari mereka sekalipun mereka akan tebus kekufuran itu dengan hidayah yang kalau dihargai mereka mau beli dengan mil'ul ardi dhahaban, sepenuh bumi ini emas dikasihkan kepada Allah untuk dapat hidayah. Tapi sudah terlambat di akhirat. Allah nggak akan diterima. Itu mahal. Hidayah yang mahal, ilmu yang mahal ditukar dengan jabatan yang mungkin hanya 5 tahun, 10 tahun. Ditukar hanya dengan uang yang mungkin tadi ya upeti yang nggak seberapa, yang itu juga akan berhenti, ya. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila, ya. Maka jangan sampai kita punya ilmu lalu ilmu itu tidak kita sampaikan pada umat hanya karena kita takut kalau kita sampaikan pada umat nggak akan dekat dengan saya lagi, ya. Umat bukan karena takut fitnah, bukan, tapi karena kalau nggak dekat berarti saya nggak dapat apa-apa. Nggak boleh. Itu namanya wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar. Harta tadi kalau dimakan, ya, kalau dimakan harta tadi yang dihasilkan dari kitmanul ilm, lalu dia menghasilkan harta, lalu harta itu dimakan, Allah mengatakan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar. Mereka tidaklah makan di dalam perut mereka kecuali yang dimakan adalah neraka, api. Bisa benar memang di neraka nanti dia makan api, ya, seperti mimpi Nabi alaihi salatu wasallam, orang-orang yang diadab apa? Memang neraka api, ya. Atau bisa bermakna ulaika ma yaquluna fi butuni ilan nar adalah bahwa perbuatan mereka ini menjadi sebab mereka nanti diadab di neraka dengan diadab yaumul qiyamah dengan api neraka. Seakan-akan yang dimakan itulah api neraka. Ya. Ini mirip dengan surat An-Nisa ayat 10 tentang orang-orang yang memakan harta anak yatim. Ya. Allah mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Ya, secara zalim. Ya innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya hanyalah mereka makan di dalam perut mereka api neraka. Wa sayaslawna sa'ira. Dan mereka akan masuk ke neraka sa'ir. Ya. Maka kullu lahmin, kullu jismin nabata min haram an-naru awla biha. Setiap badan, setiap daging yang tumbuh dan tumbuhnya dari harta yang haram, an-naru awla biha, maka neraka lebih layak untuk membakarnya.
Ya. Jadi jangan sampai agama ini kita jual. Ya. Jadi ini ancaman pertama. Ancaman pertama bagi orang yang kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu karena ingin mendapatkan dunia adalah Allah ganti apa yang mereka makan itu dari dunia diganti dengan api. Innama ya'kuluna fi butunihim illa nar. Yang kedua, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Balasan yang kedua adalah orang-orang yang kitmanul ilm tidak diajak bicara. Sebagaimana mereka nggak mau membicarakan ilmunya di dunia. Ya. Karena mereka tidak mau membicarakan ilmunya di dunia. Sementara dalam kaidah dikatakan takhirul bayan an waqtil hajah haram. Jangankan kitmanul ilm, jangankan menyembunyikan ilmu, mengakhirkan penjelasan saja di saat orang butuh penjelasan lalu diakhirkan, nggak boleh. Mengakhirkan penjelasan di saat orang butuh kepada penjelasan dan antum bisa menjelaskan, itu nggak boleh, haram. Apalagi memang disembunyikan. Mengakhirkan penjelasan saja nggak boleh. Ya. Antum jamaah tidak biasa dengan sujud tilawah. Jamaah tidak biasa dengan sujud tilawah. Tiba-tiba antum jadi imam lalu sujud tilawah. Ada yang ruku, ada yang ikut sujud, ada yang bingung. Ya karena antum nggak menyampaikan terlebih dahulu dan mereka nggak ngerti bahwa antum akan membaca ayat yang di situ ada sujud tilawah. Buka di hari Jumat. Mungkin kalau hari Jumat sekarang sudah orang biasa sujud tilawah di hari Jumat subuh. Ya. Antum sholat maghrib tiba-tiba sujud tilawah. Ayat yang nggak biasa orang dengar. Ribut orang tuh. Ya. Ada yang kalau yang baris depan biasanya ikut sujud. Yang tengah masih ruku dulu, sujud ikut sujud. Yang belakang berdiri bingung ini. Ya. Gak boleh. Kebingungan mereka dibiarkan saja. Begitu selesai antum jadi imam, antum pergi tinggalin jamaah yang pada kebingungan. Tadi sholat sujudnya banyak banget ya. Biasanya sholat subuh sujudnya 4. Ini kok sujudnya 5 kali? Kan bingung jamaah. Antum sebagai imam gak nerangin. Pulang aja ke rumah. Gak boleh. Ya. Antum selesai terangin. Jamaah sekalian, mohon maaf tadi yang kita lakukan namanya sujud tilawah. Kalau ada ayat, di dalam Al-Quran biasanya ada tanda begini. Ada kubah masjid, itu tempat kita sujud. Yang tadi kita baca, ada tandanya itu. Kita ngikuti Rasul sujud. Oh, sujud tilawah. Tapi antum pulang 2 hari 3 hari, antum juga nggak pernah menyampaikan bahwa yang kemarin kita lakukan adalah sujud tilawah. Nggak boleh. Itu namanya takhirul bayan an waqtil hajah. Mengakhirkan penjelasan di saat orang butuh penjelasan. Saat itu butuh penjelasan, harus clear saat itu. Jangan dibiarkan jamaah bingung. Ya, clearkan. Ini yang disebut dengan sujud tilawah. Ya. Jadi besok-besok, Bapak Ibu sekalian, jangan kaget kalau ada imam baca surat ini, baca ayat ini, baca ayat ini, terangkan ya mana ayat-ayat yang biasanya orang di sana ada sujud tilawahnya. Ya. Jadi ancaman yang kedua adalah karena mereka tidak mau ngomong tentang ilmu, sembunyikan ilmu, Allah pun nggak ngomong dengan mereka. Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Allah tidak akan ngajak bicara mereka dari hari kiamat. Asyik dong Ustaz, gak diajak bicara. Ya. Asyik gak diajak bicara. Ya. Yang dimaksud dengan tidak diajak bicara adalah taklima ikramin. Tidak diajak bicara dengan pembicaraan yang memuliakan. Allah ngajak bicara tapi taubih. Jadi bukan Allah sama sekali gak mengajak bicara. Ya. Tapi Allah tidak mengajak bicara mereka dengan pembicaraan yang penuh dengan kehormatan, kemuliaan. Mereka diajak bicara dengan taubih, dengan pembicaraan yang penuh dengan penghinaan kepada mereka, kemurkaan kepada mereka. Itu yang disebut dengan wala yukallimuhumullah
yaumal qiyamah. Jadi sifat kalamnya tidak hilang, tapi yang hilang yang tidak adalah bentuk kalamnya. Kalau kalam kepada orang yang beriman, maka kalamnya adalah penuh dengan ikram, kemuliaan. Tapi kepada mereka yang kitmanul ilm adalah bentuknya taubih, ya. Apa taubih itu? Mencela, menghina mereka, itu yang dilakukan. Baik, kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam wa baraka nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan ada 4 ancaman, ya, paling tidak untuk orang-orang yang alladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Ancaman yang pertama adalah ulaika ma ya'kuluna fi butunihim ilan nar, bahwa yang mereka makan dari harta yang dihasilkan dari kitmanul ilm itu adalah sejatinya api neraka. Ancaman yang kedua, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak mengajaknya pada hari kiamat, ya. Kalama ridhan. La yukallimuhum kalama ridhan wa takrim. Tidak diajak bicara dengan pembicaraan yang penuh dengan keridhaan dan kemuliaan. Ya. Kemudian wala yuzakkihim. Ya. Mereka tidak disucikan. La yutahhiruhum min danasidz dzunubi wal kufur. Allah tidak akan mensucikan mereka dari kotornya dosa dan kekufuran. Kemudian walahum adzabun alim, bagi mereka adab yang pedih. Disebutkan 4 ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmu karena berharap, karena menukar kitmanul ilmnya dengan thamanan qalila. Ya. Padahal seandainya disebutkan 1 saja, ancaman itu sudah cukup untuk orang waspada dan hati-hati. Jangan sampai terjatuh pada kitmanul ilm. Jadi seandainya disebutkan 1 saja itu harusnya sudah cukup untuk orang menjadi berhati-hati, waspada sehingga tidak kitmanul ilm. Ya. Ini justru disebutkan 4, artinya memang ya berbahaya sekali. Ya, berbahaya sekali. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim wa dzalika li'annahu ghadbanu alaihim. Kenapa Allah tidak mengajak bicara, tidak mensucikan mereka, mentazkiyah mereka, dan bagi mereka adab yang pedih? Li'annahu ghadban alaihim, karena Allah sedang murka kepada mereka. Li'annahum katamu wa qad alimu. Karena mereka menyembunyikan ilmu yang sudah mereka ketahui. Fastahaqqul ghadab, sehingga berhak mereka mendapatkan kemurkaan Allah. Fala yanzur ilaihim wala yuzakkihim. Allah tidak memandang pada mereka, Allah juga tidak mensucikan mereka, ya. Yuthni alaihim wa yamdahuhum. Allah enggak akan memuji mereka, menyanjung mereka, bal yu'adzibuhum adzaban alima. Bahkan yang ada, Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih. Ya.
Ancaman yang seperti ini, ya, diancam seorang tidak diajak bicara, tidak dilihat, dikasih adab yang pedih, juga ada dalam hadis Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, bukan hanya seorang katimul ilm, ya, bukan hanya orang yang menyembunyikan ilmu, bisa jadi dosa yang lain pun juga diancam dengan ancaman yang sama. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah." Ada tiga golongan, ya, tiga golongan manusia, la yukallimuhumullah, Allah tidak mau mengajak mereka bicara. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak memandangnya dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim. Ya, mirip dengan ayat ini, ya. La yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Siapa tiga golongan ini? Syaikhun zanin. Syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Ya, disebut syekh laki-laki, tapi juga masuk di sana perempuan. Ya, walaupun yang disebut laki-laki, berarti kalau perempuan berzina nggak masuk, sama saja. Ya, disebut laki-laki berarti perempuan masuk. Syaikhun zanin, orang yang sudah tua masih berzina. Ya. Makanya anak muda yang mampu, ya, anak muda yang mampu meninggalkan syahwatnya diganjar dengan ganjaran yang besar. Orang tua yang tidak mampu menahan syahwatnya diadab dengan adab yang besar. Ya, sebenarnya sudah bukan saatnya orang untuk berzina. Ya, sudah syekh, ya, makan apa? Makan rengginang saja harus dilembutin gitu. Masih mikirin begitu, ya. Maka bukan berarti kalau pemuda yang berzina dosanya kecil, sama saja dosanya. Ya, dosa zina sama dosa zina. Ya. Tapi orang yang sudah seharusnya tidak berpikir ke situ, tapi pikirannya bahwa akhiratnya sudah lebih dekat daripada yang muda, kok masih berpikiran untuk berzina, maka diancam dengan ancaman yang besar. Ya. Syaikhun zanin. Yang kedua, wa malikun kadzab. Ya, malikun kadzab. Raja pendusta, pemimpin pendusta, pembohong. Ya. Jadi kalau punya pemimpin bohong, sudah ada ancamannya. Antum nggak usah ikut-ikutan ngancam. Ya. Kita nggak usah ikut-ikutan mengancam. Sudah Allah ancam sendiri. La yukallimuhumullah. Ya, Rasul mengancam, wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ya. Malikun kadzab. Kemudian yang ketiga, wa'ailun mustakbir. Orang miskin tapi sombong. Ya, ini bahaya. Ya, kalau orang kaya sombong bukan boleh. Tapi ada yang bisa disombongkan. Hartanya mungkin, ya, ada yang bisa dipamerkan. Lah ini sudah nggak punya, tapi kemudian sombong. Terus dapat apa? Dunianya nggak dapat, akhirnya nggak dapat. Ya. Kalau orang kaya, ya, akhiratnya mungkin nggak dapat. Orang kaya sombong, mungkin akhiratnya nggak dapat, tapi dia dapat dunia, sudah dapat dunianya. Nah ini orang miskin, sombong, dunianya juga nggak dapat, akhiratnya nggak dapat, kasihan, ya. Ya. Jadi ada 4 ancaman yang kata para ulama, seandainya satu saja ancaman itu diberikan, itu sudah cukup untuk orang harusnya waspada, berhati-hati sehingga dia tidak terjatuh dalam kitmanu al-ilm. Ya. La yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim
wa lahum adzabun alim. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Orang yang seperti mereka itu orang-orang yang ishtaraw ad-dhalalah. Dia beli kesesatan dibayar dengan al-huda. Dia beli kesesatan dibayar dengan al-huda, petunjuk. Yang tadi saya sampaikan bahwa petunjuk itu, al-huda itu gak ada nominalnya. Gak bisa dibeli. Dan ini orang sudah punya hidayah, al-huda, dijual untuk mendapatkan kesesatan. Ilmunya sudah dapat. Tapi ilmu itu disembunyikan. Itu namanya ishtara ad-dhalalata bil huda. Ya. Karena petunjuk itu adalah pemberian Allah. Ya. Petunjuk itu adalah pemberian Allah. Ya. Dalam bait syair para sahabat mengatakan laulallah mahtadaina wala salaina. Kalau bukan karena Allah, kita nggak dapat hidayah dan kita nggak bisa sholat. Ya. Makanya hidayah itu diminta, petunjuk itu diminta. Ya. Diminta. Karena nggak bisa. Ya, kalau nggak minta itu nggak bisa. Ya, maka kita sering mengatakan Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa, ya Allah, saya minta petunjuk. Ya. Karena hidup kita kalau tanpa petunjuk, ya sulit. Ya. Salat itu butuh petunjuk. Ya, Islam itu butuh petunjuk. Ya, banyak orang yang dekat dari masjid tapi karena nggak dapat petunjuk ya nggak bisa berangkat. Jadi berat. Tapi ada orang yang jauh. Tapi karena Allah berikan petunjuk, yang jauh itu menjadi ringan. Ya, langkahnya menjadi ringan. Tapi yang dekat mungkin langkahnya jadi berat. Kenapa? Ya ada hidayah. Ya, maka orang yang sudah mendapatkan hidayah jangan ditukar hidayah itu dengan kesesatan hanya karena mengejar dunia yang sedikit lalu dia tukar hidayah itu, ya. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Orang itu kan nyari selamat, bukan nyari azab. Dan ini sudah jelas dapat ampunan, ampunannya dijual untuk mendapatkan azab. Wal 'adzaba bil maghfirah, ya. Sehingga Allah nyatakan di akhir ayat dengan pernyataan yang penuh dengan ta'ajjub. Kok ada orang begini? Fama asbarahum 'alan nar. Kok ada orang yang sangat berani kepada neraka? Fama asbarahum 'alan nar. Kok bisa-bisanya mereka sabar dengan neraka, berani dengan neraka? Asbarahum ajra'uhum. Ya, sangat beraninya mereka dengan neraka. Ya. Bahkan sebagian mungkin menjadi candaan neraka itu. Beberapa mungkin bulan-bulan yang lalu ada orang bikin apa? Video bercanda. Ya, sehari di neraka. Ya. Jangankan sehari. Satu celupan saya di neraka itu gak ada yang sanggup. Ya. Rasul mengatakan yu'ta ya bi an'ami ahlil ardi min ahli nar. Ya, nanti dari kiamat didatangkan satu orang paling sukses di dunia, paling mendapatkan kenikmatan di dunia. Ya. Tapi dia min ahli nar. Ya. Kalau urusan makan mungkin semua makanan sudah coba, semua kelezatan dunia, mau makanan, mau buah-buahan, mau kayak apapun yang paling mewah sudah pernah dia coba. An'am ahlil ard. Manusia yang paling merasakan nikmat di dunia, tapi dia min ahli nar. Kemudian dicelupkan di neraka. Celup, diangkat. Ya. Gak perlu sehari. Ya, karena seharinya panjang. Ya. Kalau sehari gak ada yang sanggup. Seharinya berapa? Bukan 24 jam lagi. Ya sudah beda waktu. Wa yaumun inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sehari di sisi Tuhanmu nanti itu nilainya seperti 1000 tahun yang kita hitung di dunia.
Ya ini nantang sehari di neraka, dua. Jangan sehari ini celupkan sekali celup, celup, diangkat. Kemudian ditanya, setelah diangkat ditanya, hal marra bika khairun qattu? Apakah pernah terlewat dalam hidupmu satu kebaikan pernah kamu rasakan? Padahal dia di dunia dulu apa? Orang yang paling merasakan kenikmatan. Semua kenikmatan dunia sudah dia rasakan. Begitu celupkan ditanya, hal marra bika khairun qattu? Pernah enggak terlintas dalam hidupmu satu kebaikan saja yang kamu rasakan? Ya, rontok semua. Ya. Qala lam yamurra bi khairun qattu. Belum pernah ada satu kebaikan pun yang saya rasakan. Semuanya habis. Ya. Fama asbarahum ala nar. Ya. Fama asbarahum ala nar. Betapa beraninya mereka kepada neraka. Ya. Betapa sabarnya mereka kepada neraka. Ya. Jadi nggak boleh urusan akhirat itu jadi bahan canda. Ya, jangan. Karena beda akhirat dengan dunia itu beda. Ya, ada orang canda. Ya, ngapain rajin-rajin sholat nanti surganya penuh. Siapa yang isi neraka? Ya. Udah nggak yang begitu? Ya. Ya. Justru yang nggak penuh-penuh itu ya neraka itu ingin dipenuhin. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadikan neraka itu sebagai bahan candaan. Terus siapa yang mau ngisi neraka? Ya biarkan neraka itu. Kita inginnya surga. Kalau kita ingin neraka silahkan. Ya. Fama asbarahum ala nar. Ya. Yukhbiru ta'ala. Ya. Yukhbiru ta'ala annahum fi adabin syadidin azimin ha'il. Allah menceritakan bahwa mereka berada dalam adab yang keras, yang besar, yang ya luar biasa, ha'il. Yata'ajjab min man ra'ahum fiha min sabrihim ala dhalik. Ya, Allah heran terhadap orang yang Allah lihat ternyata mereka sabar dengan adab yang pedih kok sabar. Ya. Jangankan neraka di apa kena puntung rokok saja orang sudah panas. Ya. Jadi Allah yata'ajjab man ra'ahum fiha min sabrihim ala dhalik ma'a syiddati ma hum fihi minal adab. Ya. Padahal betapa kerasnya adab yang mereka terima, kok ada orang mengatakan apa? Ya, dia jual hidayah dengan kesatan, dia jual ampunan dengan adab dan ya bahkan kemudian tadi nantang-nantang untuk ya dimasukkan dalam neraka. Wa qila ma'na qawlihi fama asbarahum 'alan nar. Ada yang mengatakan bahwa makna fama asbarahum 'alan nar ay fama adwamahum di amalil ma'asi allati tufti bihim ilan nar. Ya. Fama adwamahum. Mengapa mereka begitu continue berbuat kemaksiatan yang kemaksiatan itu akan menghantarkan mereka kepada neraka. Ya. Jadi tidak harus fama asbaru malanar itu adalah ketika di neraka. Orang di dunia pun kalau dia nggak berhenti dari kemaksiatan, ya itu dikatakan fama asbarohum alanar. Ente kok berani banget dengan neraka. Kenapa? Karena nggak pernah berhenti dari kemaksiatan. Sementara kemaksiatan itu adalah ujungnya kalau tidak bertaubat, ya akan menghantarkan orang kepada neraka. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Ya. Innama istahaqqu hadzal al-'adzab asy-syadid. Yang demikian itu ya, kenapa mereka mendapatkan adab yang pedih, diancam tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan. Bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Karena Allah sudah menurunkan Alkitab ini dengan membawa kebenaran. Yang seharusnya kebenaran itu diikuti, disampaikan. Ya. Innama istahaqqu hadzal 'adzab asy-syadida. Ya.
Hanyalah mereka berhak mendapatkan azab yang pedih ini, yang keras ini, di Allah Ta'ala anzala ala rasulihi Muhammad, karena Allah telah menurunkan kepada rasulnya yaitu Muhammad, wa alal anbiya'i qablahu, dan kepada nabi-nabi sebelumnya, kutubahu, Allah turunkan kitab-kitabnya, bitahqiqil haqqi wa ibta'ilil batil, untuk membenarkan yang benar, membatilkan yang batil. Wa haula ittakhadhu ayatillahi huzwa, sementara mereka orang-orang Yahudi ini menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan candaan dan mainan. Ya, fa kitabuhum ya'muruhum bidharil ilmi wa nashrih. Ya, kitab mereka nyuruh ilmu ini diterangkan, ilmu ini dibagikan. Ternyata mereka menyelisihinya, bahkan merubah kitab mereka. Ya, mengganti kitab mereka, sifat nabi diganti, ya, sehingga mereka menyembunyikan ilmu. Maka ya, mereka berhak mendapatkan adab tersebut. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi syiqaqin ba'id. Sungguhnya orang-orang yang menyelisih Alkitab sungguh benar-benar dalam syiqaqin ba'id, perpecahan yang jauh dari kebenaran. Ini khas kalian ya yang bisa kita baca pada malam hari ini. Ya, poinnya adalah bahwa ilmu yang sampai kepada kita, ya maka sampaikan pada orang lain. Ya, jangan disembunyikan, ya. Apalagi kalau menyembunyikannya adalah karena kita takut dunia kita hilang. Ya, akhirnya kita tidak berani mengatakan yang hak itu hak. Ya. Yang batil itu batil. Bahkan mungkin yang hak dikatakan batil. Atau yang batil dikatakan hak. Ditanya tentang hukum sesuatu, karena yang bertanya, ya, antum ditanya tentang hukum riba misalnya, tahu hukum riba jelas, ya. Tapi karena yang bertanya seorang direktur bank, ya, ini kalau saya jawab haram, nanti bantuan sosialnya berhenti, ya. Lalu gak dijawab, atau dicari jawaban yang paling lemah. Wah, enggak, boleh. Ada kok ulama yang mengatakan boleh. Itu namanya kitmanul ilm wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Nggak boleh. Ya. Itu terancam dengan ayat ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.